Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Dahsyat luar biasa. Boleh lihat kiri kanannya, katakan ke teman kiri kanannya, katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat, haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Sebelumnya mari kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Sampai pagi hari ini Tuhan, hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini ya Bapa, kami mau datang menyembah-Mu, meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini Tuhan Engkau boleh mengerjakan hal yang dahsyat dalam hidup kami. Engkau melakukan mujizat demi mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, bahkan dalam pujian yang kami naikkan Engkau boleh disenangkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan bersama-sama, katakan amin. Beri sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita, haleluya. Saya undang jemaat Tuhan semuanya untuk bangkit berdiri. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan. Ku
Ku berikan
kemuliaan, sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan, sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Kita beri sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, sebab Dialah yang terima pujian. Sebab Kaulah yang terima pujian. Sebab Kaulah yang terima pujian. Sebab Kaulah yang agung, Yesus, Raja di atas segala raja. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, Kaulah yang terima pujian. Sebab Kaulah yang terima pujian. Sebab Kaulah yang agunglah, Yesus, Raja di atas segala raja. Lebih lagi katakan, Kaulah yang, sebab Kaulah yang terima pujian. Sebab Kaulah yang terima pujian. Sebab Kaulah yang agunglah, Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Kau raja, kau raja di atas segala raja. Beri sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan. Kau Raja kami yang memerintah atas hidup kami Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, Engkau Allah kami. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu.
berdiskusi dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati kami. Kami mau katakan kami memerlukan Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan. Hari ini kami mau katakan, sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami pagi hari ini, kami percaya Engkau Allah kami satu-satunya. Yesus Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, yes. Tetapi Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, mari katakan dengan imanmu, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari Bapak Ibu nyanyikan pujian ini dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Katakan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan kami, musim kehidupan, ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri hidup
keajaiban dan pertolongan mujizat-Mu Tuhan terjadi atas hidup kami, atas keluarga kami Tuhan. Naraya Rabasyadana. Terima kasih Tuhan. Haleluya Rabasyadana. Haleluya. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian, dikatakan sekali Yesus tetap Yesus. Saya undang jemaat Tuhan semuanya untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Kaulah satu-satunya
Kiarala basandara barala 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 barala. Kiarala mashikarala bashandara bataka yarala ba. Kinamaya rasandara bataka yarala ba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau siang hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami datang kepadamu Bapa, kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Allah Roh Kudus, Ketiga yang Esa. Yang kami sembah, kami tinggikan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih, kami percaya kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan semata-mata. Itu Tuhan biarlah sepanjang umur hidup kami boleh merasakan, melihat, mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan. Kalau biar kami tetap ada di dalam Engkau Tuhan. Dan ajar kami Roh Kudus untuk kami melakukan bagian kami, tanggung jawab kami dalam kehidupan ini. Supaya kami menerima semua janji-janji yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Supaya kami mengalami semua janji firman Tuhan yang selama ini kami dengar. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah. Sehingga kami boleh memuji, mempermuliakan Tuhan. Dan kami diurapi oleh Tuhan di tempat ini. Juga terima kasih buat firman-Mu yang akan menuntun kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Biar jadi terang buat langkah kaki kami Tuhan. Dan karena itu Roh Kudus tolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar semuanya jadi berkat buat kami semua, buat umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan tolong kami untuk bisa melakukannya dengan tekun dan setia. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang terbaik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat siang semuanya, shalom. Puji Tuhan hari ini bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara, beribadah di tempat ini. Dan sekali lagi terima kasih Pak Ishak untuk kesempatan yang diberikan. Ya, saya berdoa biar apa yang saya sampaikan jadi berkat buat kita semua, saudara. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin sharing tentang satu pokok dari firman Tuhan dan saya berdoa biar ini jadi berkat ya, supaya kita lakukan bagian kita dan kita menikmati janji Tuhan sepanjang umur hidup kita. Ya, saudara, saya mau mengajak kita untuk membaca dari Mazmur pasal 92 ayat 12-14, tapi dari versi firman Allah Alkitab Indonesia, versi firman Allah yang hidup, saudara ya. Ini kalau dari dalam Alkitab terjemahan baru, itu ayatnya 13-15, saudara. Tapi di firman Allah yang hidup, ayat yang sama itu di ayat 12-14 ya. Yuk kita baca sama-sama, saudara ya, dengan suara keras, 2, 1. Tetapi orang-orang yang benar akan hidup dengan subur bagaikan pohon kurma, dan menjadi tinggi bagaikan pohon aras di Libanon. Karena pohon-pohon itu dipindahkan ke dalam kebun Allah dan berada di bawah pemeliharaannya sendiri. Bahkan pada masa tua pun mereka akan tetap berbuah perkasa dan segar. Amin. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini di hadapan Tuhan disebut sebagai orang benar. Amin, saudara. Bukan karena kita nggak pernah bersalah, saudara. Tapi kenapa kita disebut sebagai orang benar? Karena waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan oleh iman kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Semua masa lalu kita, dosa-dosa, kesalahan, pelanggaran kita diampuni sama Tuhan. Amin, saudara. Dan setelah kita dibenarkan, kita terima Tuhan Yesus, sejak saat itu kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan kalau kita salah, menyimpang, kita segera bertobat dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita disebut orang-orang benar. Amin, saudara. Dan orang benar dikatakan dia pasti akan tumbuh dengan subur dan pasti berbuah. Kenapa, saudara? Karena dikatakan orang-orang benar itu seperti pohon-pohon yang dipindahkan ke dalam kebun Allah dan berada di bawah pemeliharaan Allah sendiri. Jadi waktu kita belum bertobat, saudara ya, belum terima Tuhan Yesus, seperti pohon ini, kita pohon yang di luarnya taman Allah, saudara. Nggak ada yang rawat. Ya, sehingga kacau balau, saudara. Tapi begitu kita terima Tuhan Yesus, ya seumpama pohon kita ini pohon yang dipindahkan ke dalam tamannya Allah. Dan di dalam taman Allah kita dipelihara, dirawat oleh Tuhan sendiri. Karena itu pasti berbuah. Amin. Bahkan Tuhan mau kita bukan cuma berbuah, tapi kita tetap berbuah sampai masa tua kita.
Jangan sampai kita, oh dulu saya berbuah, kapan waktu masih muda, sekarang udah enggak lagi. Nah Tuhan enggak mau itu saudara. Bahkan Tuhan enggak mau kita cuma berbuah sampai masa tua, tapi kita berbuah, kita tetap perkasa dan segar. Perkasa artinya apa saudara? Artinya tetap kuat. Segar artinya apa? Tetap bersemangat. Ya, saya karena itu kenapa saya pakai terjemahan firman Allah yang hidup. Karena kalau di Alkitab terjemahan baru dikatakan gemuk dan segar. Ya, mungkin lebih cocok, lebih pas. Perkasa dan segar artinya kuat dan semangat. Tuhan nggak mau kita cuma berbuah tok. Sambil loyo, sambil kepaksa hidupnya saudara berat, nggak mau. Tapi Tuhan mau kita tetap berbuah dan kita tetap kuat dan kita tetap semangat. Artinya hidup kita tetap luar biasa di dalam Tuhan saudara. Amin. Tuhan nggak mau kita tetap berbuah tapi hidup kita penuh dengan keluhan, penuh dengan saudara, penyesalan dan lain sebagainya. Ya, Tuhan mau kita tetap berbuah sekaligus kita tetap kuat dan tetap semangat. Bahkan untuk bisa kita tetap berbuah bahkan sampai masa tua kita perlu kuat dan semangat. Amin saudara. Ya, karena kalau kita nggak kuat, kita nggak semangat saudara, mungkin kita bisa mundur di tengah jalan. Ya, kita bisa gagal di tengah jalan. Ya, saudara, 4 dasawarsa, 5 dasawarsa terakhir di Jepang itu ada sebuah fenomena yang namanya hikikomori, saudara. Ya, hikikomori itu orang-orang yang kena fenomena ini mereka jadi antisosial, saudara. Ya, mereka mengurung diri di rumah, nggak mau kerja, nggak mau ketemu orang lain, nggak mau ke gereja, saudara, nggak mau sekolah. Pokoknya hanya hidupnya di rumah aja, nggak mau keluar-keluar, nggak mau ketemu orang lain, saudara. Bahkan yang lebih parah, sama anggota keluarga sendiri pun mereka nggak mau ketemu. Mereka hanya mengurung diri di dalam kamar. Ya, sehingga akhirnya mereka jadi beban buat keluarga, saudara. Nah, kenapa banyak orang mengalami hal itu? Dikatakan penyebabnya adalah karena kegagalan, kekecewaan, kemarahan yang tidak bisa diatasi. Ya, sehingga akhirnya mereka mungkin dulunya berprestasi, mereka dulunya hebat, tapi kemudian mereka jadi antisosial, saudara. Nah, kenapa orang bisa mengalami seperti itu? Pada dasarnya karena nggak punya kekuatan di jiwanya. Sehingga dia kehilangan semangat untuk menjalani kehidupannya. Karena masalah kekecewaan, kemarahan, dan lain sebagainya, mereka akhirnya kehilangan semangat untuk menjalani kehidupan. Nah, Tuhan nggak mau kita seperti itu, saudara. Dikatakan ada seorang remaja di Jepang, saudara ya, namanya Yuto Onishi. Waktu usia 18 tahun, ya, dia baru dibebaskan dari hikikomori ini, saudara. Dikatakan Yuto Onishi waktu usia 15 tahun, dia mengalami fenomena hikikomori. Tapi bersyukurnya hanya 3 tahun, 18 tahun dia dipulihkan. Dikatakan di Jepang itu banyak yang sampai puluhan tahun, bahkan ada 30 tahun belum lepas dari fenomena ini, saudara. Bayangkan 30 tahun mengurung diri di rumah, saudara. Nggak keluar-keluar, nggak ketemu orang lain. Nah, kenapa Yuto Onishi mengalami hal ini? Sepele gara-garanya. Karena waktu usia 15 tahun, dia pengen kepilih jadi ketua kelas. Tetapi gagal, saudara. Ya, dan karena dia gagal jadi ketua kelas, dia akhirnya mengalami hikikomori. Mengurung diri di kamar. Bahkan sama anggota keluarganya pun nggak mau bergaul. Siang tidur, kalau malam kerjanya internet, saudara, chatting, ya, browsing sama baca komik, manga, komiknya Jepang itu, saudara. Ya, kalau kita renungkan, kenapa sih hanya gara-gara nggak kepilih jadi ketua kelas bisa seperti itu? Kalau sekarang nggak kepilih, toh tahun depan atau kapan bisa kepilih lagi, betul saudara? Ya, kalaupun toh nggak pernah jadi ketua kelas, rasanya juga nggak masalah, saudara. Nah, kenapa ada orang-orang yang mengalami seperti itu? Pada dasarnya karena yang di dalamnya nggak kuat. Sehingga dia akhirnya kehilangan semangat. Dan kita mesti sadar, saudara, bahwa dalam kehidupan ini tidak selalu segala sesuatu bisa terjadi seperti yang kita inginkan, yang kita harapkan. Amin, saudara. Dan karena itu Tuhan mau kita tetap kuat dan semangat supaya kita bisa tetap berbuah dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, karena itu, saudara, kalau diberi judul, maka khotbah siang hari ini, next tolong, judulnya adalah tetap berbuah di masa tua. Ya, ini kebetulan banyak anak-anak muda, ya. Ini pesan supaya saudara-saudara semua bisa lakukan sejak masa muda kalian. Supaya apa? Sampai masa tua boleh tetap berbuah. Amin. Dan buat kita orang-orang yang sudah
senior, mari kita terus jaga ya, supaya kita bisa tetap kuat menjalani kehidupan ini, tetap semangat dan tetap berbuah. Amin. Ya, nah karena itu saudara ada 3 hal yang mau saya bagikan saudara ya. Yang pertama saudara, ya Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Yuk kita baca sama-sama lagi ayat ini saudara dengan suara keras. 2, 1. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Saudara, penulis kitab Ibrani menasihatkan kepada orang-orang di Ibrani untuk mereka jangan hanya percaya sama Tuhan Yesus, jangan hanya lahir baru, tapi mereka harus bertekun dalam iman mereka. Amin, saudara. Karena kalau mereka nggak bertekun, saudara, meskipun mereka pernah percaya sama Tuhan Yesus, tapi kemudian mereka meninggalkan Tuhan Yesus, dikatakan mereka tidak akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ya, jadi jangan hanya bisa memulai sesuatu yang baik, tapi harus terus bertekun melakukan yang baik, supaya janji dari apa yang baik itu kalau kita lakukan akan kita terima. Ya, nah saudara, saya percaya ketekunan itu juga diperlukan bukan hanya dalam masalah iman, dalam hal yang rohani. Dalam konteks untuk kita tetap berbuah di masa tua, maka saudara, ketekunan di sini adalah kita harus tetap tekun menjaga tubuh kita. Ya, supaya tetap baik keadaannya, tetap sehat saudara. Amin. Ya, gimana saudara bisa berbuah kalau saudara nggak jaga tubuh saudara, sehingga sering sakit-sakitan saudara ya, capek sedikit, ada masalah sedikit, sakit dan lain sebagainya. Gimana kita bisa berbuah saudara? Amin. Karena itu kita harus jaga, tekun menjaga tubuh kita, supaya tubuh kita tetap baik, tetap sehat, sehingga sampai masa tua kita bisa berbuah. Amin. Nah saudara, saya percaya di zaman kita, zaman modern saat ini saudara, kita ini enggak kekurangan pengetahuan bagaimana untuk hidup sehat, untuk hidup baik. Betul? Ya, sekarang di medsos itu banyak sekali tips-tips, pelajaran-pelajaran, pengajaran-pengajaran bagaimana untuk hidup sehat. Ya, banyak dokter-dokter, banyak praktisi kesehatan, saudara, banyak influencer-influencer yang membagikan banyak hal, ya, lewat WhatsApp, lewat TikTok, dan lain sebagainya, bagaimana untuk hidup sehat. Tapi masalahnya saudara, meskipun kita tahu banyak, yang kita tahu itu kita lakukan atau enggak? Karena kalau kita tahu banyak, baca banyak, tapi kita enggak lakukan, kita memperoleh manfaatnya enggak? Enggak akan. Ya. Atau kadang-kadang kita hanya lakukan, tapi kadang-kadang, sekali-sekali, kita melakukannya tidak dengan tekun. Sehingga meskipun kita pernah melakukannya, tapi kita tidak bisa menerima manfaatnya, saudara. Betul? Karena itu, saudara, ketekunan itu diperlukan dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bukan hanya masalah iman. Memang dalam iman kita perlu tekun dengan iman kita. Amin. Tapi dengan hal-hal yang tidak berhubungan dengan iman pun, tapi itu turut menunjang iman kita, saudara. Terutama masalah kesehatan. Amin, saudara. Supaya kita bisa tetap berbuah sampai masa tua kita bagi Tuhan, maka kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga tubuh ini supaya tetap baik. Ya, karena itu saudara, apa yang kita tahu kita sehat baik untuk diri kita, untuk tubuh kita lakukan dengan tekun. Ya, karena seringkali masalah kita orang Kristen adalah kita bukannya nggak tahu, tapi kita tidak tekun melakukannya, sehingga kita tidak memperoleh manfaat sepenuhnya, saudara. Contoh, saudara ya. Kita baru lewati masa pandemi, bukan saudara? Ya. Dan di masa pandemi kemarin, saudara, kita baru sadar tentang pentingnya berjemur, saudara. Ya. Karena kita baru tahu bahwa ternyata untuk luput dari COVID itu sangat diperlukan imun tubuh yang baik, yang kuat, saudara. Betul? Dan imun tubuh itu ternyata sangat dipengaruhi oleh sinar matahari, ya, dan kita jangan sampai kita hidup di daerah tropis, sinar matahari berlimpah, tapi kita kekurangan sinar matahari, kekurangan vitamin D. Ya, karena itu waktu masa COVID kemarin, banyakkan dari kita pasti sering berjemur. Ya, siapa yang waktu COVID sering berjemur? Angkat tangannya. Ya, waktu itu ada yang teman yang di WhatsApp berkata, wah kita ini udah kayak burung katanya, saudara ya. Pagi dijemur, gitu kan. Begitu selesai, masuk ke rumah kita berkicau di medsos, saudara ya. Ya,
Nah saudara, kita tahu pada waktu masa COVID bahwa ternyata penting untuk kita jemur saudara. Pertanyaannya adalah, sekarang COVID udah lewat. Siapa yang hari ini masih tekun berjemur saudara? Nah, nggak terlalu banyak saudara. Cukup banyak yang sudah tidak melakukannya. Padahal tahu saudara, jemur itu bagus buat imun, betul? Dan imun itu diperlukan bukan cuma buat COVID loh. Buat banyak hal yang lain ya. Bahkan kita waktu masa COVID kemarin sudah dikasih tahu, no nanti bisa ada pandemi yang lebih gawat lagi ini dan itu. Ya, tapi masalahnya kenapa kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang, saudara? Karena itu banyak orang tahu tapi tidak tekun. Karena itu kita harus berusaha untuk tekun melakukan hal-hal yang penting, minimal yang paling esensi dalam hidup kita. Iman itu harus, tapi juga menjaga tubuh. Amin, saudara. Supaya kita bisa tetap berbuah sampai masa tua. Ya, saudara, saya punya kesaksian, saudara. Waktu masa COVID kemarin, saya juga baru dengar istilah tentang saturasi oksigen, betul? Kadar udara, udara di dalam darah. Ya, sebelum COVID saya nggak pernah tahu, saudara. Ya, dan mungkin banyak saudara juga nggak pernah tahu ya, kecuali dokter, saudara ya. Dan di masa itu kita juga baru tahu bahwa ternyata saturasi oksigen kita itu minimal berapa, saudara? 95%. Ya, dan juga banyak yang beli oximeter saudara ya buat ngukur ya, termasuk saya saudara. Dan di masa-masa itulah saya baru tahu saudara bahwa ternyata saturasi oksigen saya itu jelek meskipun saya dalam keadaan sehat, nggak kena COVID. Kenapa? Karena waktu saya ukur saturasi oksigen saya itu sulit untuk jadi 95. Rata-rata di bawah 95 Pak. Dan fluktuasinya saudara, perubahannya itu cepat sekali. 91, 92, 94, turun lagi 93, ya, naik kadang-kadang bisa 95, cepat turun ke yang bawah-bawah lagi. Wah, naik turunnya cepat saudara. Bahkan kalau nggak salah saya pernah sampai di bawah 90 saudara. Padahal itu nggak sakit loh, dalam keadaan sehat. Nah kebetulan ada seorang jemaat yang profesinya sebagai dokter saudara, dan saya tanya, gimana sih untuk meningkatkan saturasi oksigen? Dan rekan dokter ini kasih tahu saya, kalau Ko Erik pengen saturasinya baik, harus olahraga. Dan olahraganya olahraga yang kardio. Ya, kardio itu yang bakar lemak saudara, yang sampai berkeringat gitu. Ya, lari, sepeda dan lain sebagainya. Dan Ko Erik harus kalau bisa sampai ngos-ngosan olahraganya katanya saudara. Ya, dan saudara, saya sebelum COVID saya olahraganya banyak di dalam ruangan saudara. Di gym saudara ya. Tapi sejak COVID kan semua gym tutup saudara. Jadi karena saya perlu olahraga, jadi saya olahraganya mulai lari lagi saudara. Ya, dan waktu saya dengar hal itu, saya lakukan sampai hari ini saudara. Ya, dan sekarang sudah hampir 4 tahun, 3 tahun lebih saudara. Dan saya bersyukur kenapa saudara? Karena sekarang ini saturasi oksigen saya jadi lebih baik. Ya. Kalau dites saudara, saturasi oksigen saya berkisar antara 97 sampai 99, bahkan bisa sampai 100. 96 rasanya nggak pernah, jarang sekali, apalagi sampai 95 ke bawah saudara. Dan fluktuasinya nggak terlalu cepat saudara, lebih stabil. 98 lama, nanti bisa naik lagi 99, turun lagi atau 97, lama saudara, nggak turun naiknya cepat gitu ya. Dan saudara, apa dampaknya buat kesehatan saya? Saya merasakan hari ini kesehatan saya lebih baik. Kenapa saudara? Karena dulu sebelum COVID, saya itu sering kena radang tenggorok saudara. Makan gorengan banyak sedikit, bisa radang tenggorok, apalagi kalau ditambah capek saudara. Ya, kalau makan snack-snack yang ya keripik-keripik gitu, wah apalagi itu saudara, yang banyak micinnya itu, wah cepet ya. Sering kali dulu saya mau khotbah saudara, tiba-tiba aduh radang tenggorok, sakit tenggorokan ya, sering terganggu. Tapi puji Tuhan saudara, sejak saya tekun olahraga seperti itu saudara, ya, yang mengeluarkan keringat gitu ya, saudara, saya hari ini masih lari sebenarnya, ya bukan lari lah, jogging saudara ya. Sebenarnya jogging, lari buat orang seusia saya rasanya aduh, sudah nggak enak saudara. Tapi saya tetap paksakan, kenapa saudara? Karena saya tahu bahwa itu baik buat saya. Ya, dan ini kebetulan memang tubuh saya bisa, kita semua berbeda saudara ya. Jadi jangan paksakan cara saya saudara. Saudara harus kenali tubuh saudara, dan apa yang baik ya lakukan, tapi lakukan dengan tekun. Sampai hari ini saya masih lakukan saudara. Kenapa? Karena saya tahu itu baik buat saya.
Dan saya ingin berbuah sampai masa tua saya. Amin. Saya ingin tetap melayani Tuhan sampai masa tua saya. Karena itu saya persiapkan sekarang apa yang baik buat saya dan apa yang bisa membuat saya tetap berbuah sampai masa tua saya. Amin saudara. Ya, dan saya mau melakukannya dengan tekun, jangan sampai terlambat. Ya, dan karena itu saya mendorong saudara untuk mari lakukan yang terbaik buat tubuh kita masing-masing. Supaya kita bisa berbuah untuk Tuhan sampai masa tua kita. Amin saudara. Karena saya percaya meskipun menjaga tubuh itu bukan kata apanya, bukan sesuatu yang rohani, hanya masalah jasmani, tapi sebenarnya itu penting juga buat kita supaya kita bisa tetap bertumbuh dalam kerohanian, bahkan menunaikan tanggung jawab kita untuk melayani Tuhan. Amin saudara. Ya, jangan lakukan, jangan tunggu sampai terlambat. Banyak orang baru olahraga waktu sudah sakit. Nah, itu kurang tepat saudara. Ya. Saudara, di Skotlandia ada seorang hamba Tuhan, saudara, abad 18, namanya Robert Murray M'Cheyne, saudara. Ya, nah dia sangat dipakai Tuhan luar biasa, terkenal, saudara, di Skotlandia, sehingga jadwal pelayanannya sangat padat. Dan karena itu dia tidak menjaga tubuhnya dengan baik, dan karena itu sangat disayangkan dia sakit, saudara. Bahkan sakitnya ini membawa sampai akhirnya dia dipanggil pulang Tuhan dalam usia yang sangat muda sekali. Robert Murray meninggal dalam usia 29 tahun. 30 tahun kurang 2 bulan. Dia lahir 21 Mei 1813, meninggal 25 Maret 1843. Hamba Tuhan yang sangat dipakai Tuhan. Sebenarnya dia punya harapan untuk terus dipakai Tuhan. Sekian puluh tahun lagi. Tapi akhirnya dia harus berhenti di usia 29 tahun. Karena dia tidak merawat tubuhnya dengan baik, saudara. Dan beberapa saat sebelum Robert Murray meninggal, saudara, dia berkata begini, dia menulis begini, saudara. Tuhan memberi saya berita untuk disampaikan dan sebuah kuda untuk dikendarai. Artinya apa? Tuhan kasih dia Injil untuk diberitakan dan kasih tubuh yang sehat. Badan dia untuk kemana-mana memberitakan Injil. Tetapi saya membunuh kuda itu. Dan sekarang saya tidak dapat menyampaikan berita itu lagi. Robert Murray sadar karena kesalahannya dia menjadikan sakit dirinya sendiri sakit. Dan akhirnya dia harus meninggal dalam usia muda dan dia kehilangan banyak waktu untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Ya, karena itu sekali lagi saudara, jangan sampai kita mengalami hal seperti itu. Terutama saudara yang masih muda, ya, jaga. Tuhan pasti kasih kita tubuh yang sehat, saudara. Amin. Tapi itu kalau nggak kita jaga dengan baik-baik juga bisa banyak bermasalah. Masalah kesehatan itu bukannya berhubungan dengan olahraga tok, saudara. Ya, masalah kesehatan juga berhubungan dengan pola makan kita, pola tidur kita, pola pikir kita. Itu juga bisa mempengaruhi kesehatan. Karena itu saudara, untuk tekun menjaga tubuh, apa yang terbaik buat saudara untuk jaga kesehatan saudara, lakukan dengan tekun. Kalau buat saudara olahraga itu penting buat kesehatan saudara, lakukanlah dengan tekun. Meskipun seringkali nggak mudah. Saya pun sudah nggak suka sebenarnya lari saudara, jogging. Ya, apalagi sampai harus ngos-ngosan begitu saudara. Lebih suka di usia sekarang saudara, duduk minum kopi sambil makan pisang goreng saudara, betul? Tapi saya masih tekun sampai hari ini, terus lakukan saudara. Supaya apa? Supaya tadi saya memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya memperoleh manfaat yang harusnya saya bisa peroleh, saudara. Amin. Ya, lakukan saudara. Kalau buat saudara penting, kalau makanan itu, menjaga makanan itu sangat pengaruh buat kesehatan saudara, lakukan dengan tekun. Jangan hanya pas mau tok, saudara, tapi lakukan dengan tekun. Amin. Ya, kalau saudara cukup tidur itu penting buat kesehatan saudara, lakukan juga dengan tekun. Ya, demikian juga dengan pola pikir kita. Jaga dengan baik-baik supaya kita tetap sehat. Amin, saudara. Karena itu penting untuk kita terus bersekutu dengan firman, diisi dengan firman. Supaya kita tetap kuat, sehingga nggak ngalami hikikomori tadi, saudara. Ya, karena apapun alasannya, orang-orang yang mengalami hikikomori pada dasarnya karena yang di dalamnya nggak kuat, saudara. Sehingga waktu ada goncangan, ada tekanan, ada masalah, dia kehilangan semangatnya. Amin, saudara. Ya, itu yang pertama. Kalau kita mau tetap berbuah sampai masa tua kita harus tekun menjaga tubuh kita. Mulai sekarang. Kalau sekarang saudara sedang sakit, saudara harus berdoa, saudara harus berobat sampai saudara sembuh. Kalau saudara sekarang sudah sembuh, saudara sekarang sehat, saudara harus menjaga kesehatan sejak sekarang. Amin, saudara.
Ya, supaya nanti pada waktunya kita memperoleh buahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita tahu, saudara, kalau pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, itu di antara orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, waktu itu usianya 20 tahun ke atas, itu yang masuk tanah perjanjian hanya 2 orang. Siapa, saudara? Yosua dan Kaleb. Jadi yang masuk tanah perjanjian itu adalah mereka yang waktu keluar dari Mesir usianya 20 tahun ke bawah. Ya. Nah, saudara, Yosua dan Kaleb diizinkan masuk tanah perjanjian karena mereka tetap menjaga iman mereka kepada firman Tuhan. Dan saudara, ternyata kalau kita nanti pelajari, saudara, waktu keluar dari Mesir itu Kaleb tuh usianya 40 tahun, saudara. Ya, dan di waktu keluar dari Mesir itu, saudara, di waktu Kaleb usianya 40 tahun, Tuhan ternyata berjanji kepada Kaleb melalui Musa bahwa nanti di tanah perjanjian Kaleb akan mendapat milik pusaka, akan dapat tanah wilayah untuk didiami oleh dia bersama dengan kaum keluarganya. Ya, dan kemudian setelah terima janji itu, Kaleb ikut dengan orang Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Sehingga waktu masuk tanah perjanjian usia Kaleb berapa, saudara? 80 tahun. Ya. Dan kemudian, saudara, 5 tahun setelah mereka masuk tanah perjanjian, Kaleb datang sama Yosua. Dan Kaleb ngomong begini, Yosua, kamu ingat ya, dulu waktu kita baru keluar dari Mesir, waktu aku usia 40 tahun, Tuhan memberikan janji kepadaku lewat Musa. Dan hari ini usiaku sudah 85 tahun. Tetapi aku masih sekuat waktu aku 40 tahun. Aku masih sanggup keluar masuk, aku masih sanggup berperang. Karena itu dalam Yosua pasal 14 ayat 12, saudara, ya, Kaleb berkata begini, saudara, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara, dalam usianya yang sudah 85 tahun, Kaleb minta restu Yosua supaya diizinkan berperang. Untuk apa, saudara? Untuk memperoleh tanah milik pusaka yang dijanjikan Tuhan 45 tahun yang lalu. Dan dalam usia yang sudah 85 tahun, saudara, Kaleb masih baik keadaannya, dia masih sanggup berperang, saudara. Dan saudara, kalau kita mau bayangkan Kaleb itu seusia 85 tahun itu seperti apa? Ya seperti orang-orang sejaman kita ini, saudara. Dalam Mazmur 90 ayat 10, Musa berkata, masa hidup manusia itu berapa? 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Ya, meskipun yang lebih dari 80 juga ada, saudara ya. Tetapi artinya begini, zamannya Musa, zamannya Kaleb, usia manusia itu seperti kita sekarang. Sehingga saudara, Kaleb yang usianya 85 tahun pada waktu itu adalah seperti orang-orang yang usianya 85 saat ini juga. Ya, sehingga sudah cukup layak kalau disebut kakek-kakek, saudara ya. Tetapi perhatikan, meskipun Kaleb sudah usia sebegitu, saudara, dia dikatakan masih sanggup berperang. Dia masih tetap bersemangat untuk menerima janji Tuhan yang sudah diberitahukan 45 tahun yang lalu. Mungkin sudah lama sekali sebenarnya. Ya. Kenapa, saudara, Kaleb bisa kuat seperti itu? Karena Kaleb memiliki pengharapan. Untuk apa? Untuk menerima apa yang dijanjikan itu. Karena itu, saudara, ternyata, saudara, pengharapan membuat Kaleb jadi maksimal. Di usianya yang sudah tua, tapi itu memberikan satu dorongan sehingga semua potensinya masih maksimal, saudara. Ya. Karena itu, saudara, setiap kita selain perlu punya tubuh yang sehat, kita juga harus punya pengharapan. Pengharapan untuk apa? Untuk menerima pemulihan-pemulihan. Untuk menerima janji-janji Tuhan yang belum digenapi. Untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Untuk menerima pertumbuhan-pertumbuhan di masa kita sekarang ini. Amin, saudara. Ya, karena waktu kita masih punya pengharapan untuk mendapatkan sesuatu, saudara, kita akan tetap memiliki semangat untuk berjuang. Amin, saudara. Dan semangat itulah yang akan membuat kita bisa tetap berbuah. Amin. Ya, kalau kita sudah nggak punya pengharapan lagi, kita nggak akan punya semangat, saudara. Jadi nggak masalah. Mungkin sekarang kita sedang menghadapi masalah-masalah yang pelik, yang berat.
tetapi jangan sampai kita kehilangan pengharapan untuk menerima janji Tuhan, untuk menerima pertolongan Tuhan, untuk menerima pemulihan dari Tuhan. Amin, saudara. Selama kita masih punya pengharapan seperti itu, kita akan tetap punya semangat untuk menjalani kehidupan ini. Karena itu nanti kalau saudara baca ya, waktu Yosua mau masuk tanah perjanjian, sebelum Musa meninggal, Tuhan kasih pesan sama Musa. Musa, kasih Yosua semangat, supaya dia bisa memimpin orang Israel masuk tanah perjanjian. Gak mudah loh, Yosua mimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Betul saudara? Tetapi karena dia punya semangat, maka yang tidak mudah pun waktu Tuhan menyertai itu bisa dilakukan. Amin saudara. Karena itu saudara jangan pernah kehilangan pengharapan supaya saudara tetap punya semangat. Nggak masalah sekarang ada pergumulan, ya, ada kesusahan, ada kesulitan, tapi jangan sampai kita kehilangan pengharapan untuk pertolongan Tuhan. Dan itu akan memberikan semangat buat kita. Saudara, ada seorang ahli biologi dan genetika, saudara. Namanya Profesor Kurt Richter. Ya, dan Profesor Richter ini, saudara, mau melakukan penelitian untuk mengetahui berapa lama tikus bisa bertahan di dalam air. Ya, seorang ilmuwan tuh kadang-kadang melakukan penelitian yang tampaknya menurut kita nggak perlu, saudara, nggak penting ya. Apa sih gunanya mengetahui tikus itu bisa berapa lama di dalam air? Kan rasanya nggak penting, saudara ya. Tapi ternyata itu nanti ada hubungannya dengan berbagai hal lain yang nggak kepikiran sama kita. Ya. Dan saudara, Profesor Richter untuk bisa mengetahui berapa lama tikus bisa bertahan di dalam air, Profesor Richter melakukan 2 percobaan, saudara. Percobaan yang pertama, saudara, Profesor Richter memasukkan 12 ekor tikus masing-masing ke dalam sebuah gelas yang tinggi dengan permukaan air yang sudah diukur supaya tikus itu nggak bisa loncat keluar, saudara. Ya, dan kemudian setelah dimasukkan segera dihitung berapa lama tikus-tikus itu bisa bertahan di dalam air. Nah, dalam percobaan yang pertama, saudara, next tolong, diketahui bahwa tikus-tikus itu bisa bertahan selama berapa menit? 15 menit. Ya, mungkin ada yang 16, ada yang 14, ada yang 13, tapi rata-rata bertahan selama 15 menit. Ya, nah itu percobaan yang pertama. Di percobaan yang kedua, saudara, Profesor Richter melakukan hal yang sama. Dia memasukkan lagi 12 ekor tikus dalam 12 gelas itu untuk mengetahui berapa lama bisa bertahan, tapi di percobaan yang kedua ini, saudara, sebelum tikus-tikus itu lemas, saudara, dan tenggelam, saudara, mati tenggelam, tikus-tikus itu dikeluarkan dulu, dikeringkan, kasih waktu buat istirahat. Setelah kuat lagi, saudara, baru tikus-tikus itu dimasukkan lagi dalam gelas-gelasnya. Nah, dalam percobaan yang kedua ini, saudara, diketahui, next tolong, ternyata tikus-tikus itu bisa bertahan berapa lama? 60 jam. Bahkan ada yang seekor bisa bertahan 81 jam. Luar biasa nggak, saudara? 240 kali lipatnya, saudara, daripada percobaan yang pertama. Jawabannya kenapa, saudara? Di percobaan yang kedua ini, tikus-tikus yang jenisnya sama, ukurannya sama, tapi bisa bertahan lebih lama. Sederhana. Karena tikus-tikus di percobaan yang kedua ini pernah mengalami ditolong, diselamatkan, dikeluarkan dari air. Sehingga waktu dia masuk ke air lagi, tikus-tikus itu punya pengharapan. Dia akan mengalami keselamatan lagi. Dia akan mengalami pertolongan lagi. Dia punya pengharapan untuk bisa keluar lagi dari air. Dan itu yang membuat tikus-tikus itu punya semangat untuk terus, saudara, bertahan. Ya, sehingga mereka bisa bertahan selama kurang lebih 60 jam. 240 kali dari percobaan yang pertama. Ini menunjukkan bahwa buat makhluk hidup, ya, pengharapan itu sangat penting, saudara. Amin. Karena kalau saudara mau tetap berbuah sampai masa tua, punya semangat untuk menghadapi apapun, ya, sehingga bisa menerima janji-janji Tuhan, mengalami kemenangan-kemenangan, saudara tidak boleh kehilangan pengharapan. Karena itu kenapa kita harus baca firman, renungkan firman, ingat firman, supaya firman itu memberikan pengharapan buat kita, untuk kita menerima apa yang dijanjikan itu, saudara. Amin. Sehingga sekali lagi enggak masalah, hari ini kita sedang mengalami masalah mungkin dalam rumah tangga, dalam pernikahan, anak-anak kita, usaha pekerjaan sedang masalah, tapi jangan sampai kita kehilangan pengharapan bahwa Tuhan pasti akan tolong kita di yang sekarang ini. Amin, saudara.
Bukankah kita ngalami masalah bukan hanya sekarang saja, saudara? Betul? Dulu-dulu kita juga pernah ngalami masalah. Mungkin bahkan lebih berat dari yang sekarang, saudara. Tapi kita harus ingat, yang dulu pun Tuhan tolong. Amin. Karena itu kita nggak boleh kehilangan pengharapan bahwa yang sekarang pun Tuhan pasti akan tolong. Amin, saudara. Supaya saudara tetap punya semangat untuk menjalani kehidupan kita. Memang pada waktu kita jalani nggak enak, nggak mudah. Tapi percayalah, akan ada saatnya Tuhan buka jalan. Akan ada saatnya Tuhan tolong kita. Dan pada saat itu kita akan tetap bersuka cita. Karena kita tetap percaya kepada Tuhan. Tetap berharap dan lakukan bagian kita. Amin, saudara. Ya. Karena itu saudara, seorang penulis Kristen, saudara, Hal Lindsey, dia menulis begini, saudara. Manusia dapat hidup 40 hari tanpa makan. Dan mungkin ini sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus, saudara ya. Tuhan Yesus pernah berpuasa berapa lama? 40 hari, ya. Lalu manusia juga bisa bertahan sekitar 3 hari tanpa air. Ini juga sudah dibuktikan. Ya. Esther berpuasa berapa lama? 3 hari. Tidak makan dan tidak minum, ya, sehingga bisa bertahan 3 hari tanpa air. Ya. Hal Lindsey juga berkata, manusia bisa hidup tanpa udara 8 menit. Nah, ini belum dibuktikan, saudara ya. Kalau saudara mau buktikan, silahkan, saudara ya. Tapi saya memilih untuk percaya saja, ya. Tetapi Lindsey mengatakan, manusia akan mati bila 1 detik saja hidup tanpa pengharapan. Kenapa, saudara? Karena waktu kita kehilangan pengharapan tadi, kita kehilangan semangat untuk hidup. Orang-orang yang mengalami hikikomori, pada dasarnya mereka adalah kehilangan semangat untuk menjalani kehidupan. Apapun masalah yang mendasarinya. Tapi pada dasarnya mereka adalah kehilangan semangat. Karena mereka tidak punya pengharapan. Bersyukurlah kita ada di dalam Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus itu pasti, saudara. Amin. Pengharapan di dalam firman Tuhan itu pasti. Ya. Saudara, itu yang kedua, saudara, yang saya bagikan, bagaimana supaya kita bisa tetap berbuah sampai masa tua kita. Ya, tetap kita harus punya pengharapan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Nah, ya, dalam Ulangan 34 ayat 7, yuk kita baca sama-sama, saudara. Firman Tuhan berkata begini, 2, 1. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Ya, saudara, luar biasa nggak, saudara? Ya, dikatakan Musa berumur berapa? 120 tahun. Karena itu saya katakan tadi, saudara ya, memang Musa ngomong bahwa manusia itu hidupnya 70 atau 80 tahun. Tapi bisa lebih panjang lagi, saudara. Bahkan Musa pun bisa sampai umur 120. Ya, dan yang lebih luar biasa, waktu Musa usianya sudah 120 tahun, dikatakan matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Padahal kehidupan Musa nggak mudah loh, saudara. 40 tahun pertama kehidupan Musa dihabiskan di Mesir sebagai anak putri Firaun. Kehidupan yang enak, saudara. Tapi 40 tahun yang kedua, saudara, Musa habiskan di padang gurun Median. Waktu dia lari dari Mesir, kemudian dia mengembalakan kambing domba mertuanya, saudara. Dan 40 tahun yang ketiga dalam masa hidupnya, itu Musa lalui sebagai utusan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan hidup berputar-putar di padang gurun. Mudah nggak hidupnya Musa, saudara? Enggak loh. Hidup di padang gurun itu nggak mudah, saudara. Ya, saya pernah suatu saat, saudara, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk pimpin rombongan ke Tanah Perjanjian. Dan waktu kami berangkat, saudara, dari Kairo, ya, sebelum masuk Tanah Perjanjian, menuju ke gunung apa itu ya, yang Musa menerima 10 perintah Allah. Sinai, makasih ya, biar bisa lupa, saudara ya. Kami menuju ke Sinai, saudara, itu dari Kairo menuju ke Sinai kami pakai bus, saudara. Dan bus itu menempuh perjalanan darat, ya, menempuh perjalanan itu selama 8-9 jam. Dan sepanjang perjalanan itu yang dilalui hanya padang gurun. Memang Mesir itu yang subur itu wilayahnya hanya 4%, saudara. 96% itu adalah padang gurun. Ya. Dan karena saking jauhnya tempatnya, saudara, maka di beberapa tempat itu ada pos perhentian yang ada toiletnya, ada kafe-kafenya, sehingga orang-orang yang ke sana bisa istirahat. Ya. Jadi setiap kali kita melewati sebuah pos, saudara, checkpoint,
tempat peristirahatan kami pasti berhenti untuk ke toilet, untuk cari makanan, saudara ya, dan lain sebagainya. Nah suatu saat saudara, setelah kita berangkat dari check out point yang satu menuju ke checkpoint berikutnya saudara, waktu sampai itu ternyata toiletnya rusak saudara, nggak ada yang bisa dipakai. Ya, kami rombongannya sudah turun dari bus saudara, itu mau ke toilet, wah jadi nggak bisa saudara. Ya, terutama yang wanita saudara, susah ya. Kalau yang cowok ya bisa ala cowboy lah saudara ya, tapi yang cewek kan nggak bisa. Nah waktu naik ke bus ada seorang ibu yang nyeletuk begini, aduh kebayang ya, kita yang baru sehari, belum sehari ini baru berapa jam di padang gurun. Kebayang susahnya ribetnya seperti ini. Gimana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun saudara. Jadi Musa itu di masa tuanya menempuh atau menjalani kehidupan yang gak mudah. Di usia 80 tahun sampai 120 tahun, Musa harus memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk di padang gurun. Tetapi perhatikan, sampai usianya, bahkan sampai meninggalnya, Musa gak kehilangan kekuatannya. Matanya gak kabur. Dia tetap kuat dan tetap punya semangat, saudara. Amin. Kenapa Musa bisa seperti itu, saudara? Rahasianya karena Musa melayani Tuhan dan pekerjaannya. Ya, saudara kerja dimanapun di dunia ini, di perusahaan apapun, pasti ada masa pensiunnya, betul? Sampai usia tertentu saudara tidak bisa bekerja lagi. Hanya satu pekerjaan yang nggak pernah dipensiun, yaitu melayani pekerjaan Tuhan. Melayani itu Tuhan, sampai usia berapapun Tuhan nggak akan pernah pensiun kita. Amin. Nah itu ada rahasia saudara. Ya, saya kasih tahu jangan ngomong-ngomong sama Tuhan saudara ya. Selama kita masih mau dipakai oleh Tuhan, dan selama Tuhan masih mau pakai kita untuk melayani Dia dan melayani pekerjaannya, maka kita pasti dipelihara Tuhan. Dikasih kekuatan, dikasih kesehatan, seperti Tuhan kasih ke Musa, saudara. Amin. Ya, tapi kalau kita nggak mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan udah nggak bisa pakai kita lagi. Ya mungkin kita akan segera dipanggil, saudara. Tapi selama Tuhan masih mau menyatakan kemuliaannya lewat diri kita, kita pasti dipelihara dalam anugerah Tuhan. Amin. Nanti kalau saudara mau dapat anugerah Tuhan, sehingga sampai masa tua bisa tetap berbuah, saudara harus melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya. Karena saya percaya dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya itu ada anugerah, saudara. Amin. Ya, saudara di Jakarta ada sebuah gereja yang punya persekutuan atau ibadah pria, saudara. Dan koordinatornya itu adalah seorang bapak, ya, yang usianya waktu itu sudah 85 tahun. Nah setiap orang yang ketemu sama bapak ini, koordinator ibadah ini pasti ngomong begini, Pak ngapain sih masih melayani Tuhan? Udah 85 tahun Pak, udah tua, udah berhenti istirahat, kasih yang muda-muda. Banyak yang bertanya begitu saudara, kurang lebih pertanyaannya seperti itulah. Tapi bapak ini selalu menjawab begini, kamu salah berpikir. Loh kenapa Pak? Justru saya bisa seperti ini sampai usia 80 tahun, itu karena saya melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Kalau saya nggak melayani pekerjaan Tuhan, belum tentu saya bisa seperti ini hari ini. Amin saudara. Ya, karena itu saudara mulai hari ini, saudara jangan hidup untuk diri saudara sendiri. Tapi hiduplah untuk melayani Tuhan dan untuk melayani pekerjaannya. Amin. Kalau saudara saat ini jadi seorang suami, jadilah seorang suami untuk melayani Tuhan. Jangan jadi seorang suami untuk dirimu sendiri. Apa bedanya saudara? Kalau saudara jadi suami untuk dirimu sendiri, saudara bisa lakukan semau saudara. Tapi kalau saudara hidup sebagai menjadi suami untuk melayani Tuhan, saudara akan perhatikan perintah-perintah Tuhan untuk para suami. Dan saudara pasti akan lakukan. Amin saudara. Sehingga hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga saya percaya kalau itu motivasi kita, Tuhan kasih anugerah buat kita saudara. Amin. Demikian juga saudara sebagai istri, lakukanlah untuk melayani Tuhan. Saudara sebagai seorang pengusaha, karyawan, profesional, apapun yang saudara lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Supaya saudara memperhatikan perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Amin. Ya, sehingga saudara terima anugerah Tuhan. Saudara pasti dijaga Tuhan. Karena saudara hidup untuk Tuhan. Amin. Termasuk saudara yang melayani pekerjaan Tuhan. Saya mau dorong kita semua. Para rekan-rekan pelayan Tuhan, hamba Tuhan di tempat ini. Layani Tuhan sepanjang umur hidup kita. Jangan hanya melayani Tuhan semangat waktu awal saudara. Tapi harusnya semakin lama kita melayani Tuhan, kita harus tetap kuat dan semangat untuk melakukannya. Amin. Karena ada anugerah, ada berkat dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. 3 hal ini saya bagikan saudara.
Ya, kalau kita mau tetap berbuah sampai masa tua kita, sejak sekarang, mari jaga tubuh kita. Yang kedua, jangan hilang pengharapan untuk menerima janji-janji Tuhan buat hidup kita. Yang ketiga, hiduplah untuk melayani Tuhan. Hiduplah untuk melakukan pekerjaannya. Apapun yang kita lakukan, itu semuanya mau dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Sehingga berapapun usia kita, mari kita bersama-sama hidup untuk Tuhan. Amin, saudara. Itu saya bagikan, semoga jadi berkat buat kita semua. Mari kita naikkan pujian ini, saudara, sebagai janji kita dan sekaligus sebagai doa kita kepada Tuhan. Haleluya, makasih. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Amin. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai kita dapatkan mahkota, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sekali lagi sambil bangkit berdiri bersama-sama, saudara, untuk menghormati Tuhan. Mari katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Amin, Tuhan. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Ini kerinduan kami, Tuhan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sekali lagi katakan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Dan memerintah bersama Dia. Dan memerintah bersama Dia.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dan kami sepakat dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau mengalaminya. Kami tetap berbuah sampai masa tua kami. Sampai kami kembali kepada Bapa. Biar kami enggak berhenti berbuah. Kami tetap berbuah. Dan biar buah kami tetap Tuhan. Dalam nama Yesus. Karena itu kasih kami Tuhan. Ketekunan Tuhan. Mampukan kami untuk bisa tekun menjaga tubuh kami. Supaya kami bisa tetap berbuah sampai akhir hidup kami. Dalam segala kepadatan rutinitas hidup, dalam segala permasalahan yang kami hadapi. Biar kami gak kehilangan ketekunan untuk jaga tubuh kami. Tolong kami juga supaya kami boleh tetap Tuhan menjaga pengharapan-pengharapan kami. Untuk menerima janji Tuhan, untuk mengalami janji-janji Tuhan. Seperti hamba-Mu Kaleb yang selalu menyimpan janji Tuhan dalam hatinya. Dan kami percaya, berapa lama pun janji itu kami dapatkan, tidak akan menghalangi kami untuk bisa menikmatinya, untuk bisa mendapatkannya dalam nama Yesus. Karena itu biarlah pengharapan tetap ada dalam hati kami untuk menerima apa yang Tuhan janjikan. Terima kasih. Dan tolong kami untuk setia hidup bagi Tuhan. Karena bagi kami, hidup kami adalah Kristus. Dan kami mau lakukan segala sesuatu seperti kami lakukan untuk Tuhan. Supaya kami boleh menerima anugerah dalam hidup kami. Terima kasih. Berkati Tuhan biar apa yang hamba-Mu sampaikan boleh berbuah dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus. Biar semuanya ada dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu. Dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Dan berikan kami ketekunan untuk menjaga tubuh kami. Bertanggung jawab dengan tubuh yang baik yang Tuhan berikan. Dalam nama Yesus. Dan biar anak-anak-Mu, umat-Mu di tempat ini hidup penuh semangat. Hidup dengan kuat Tuhan dalam nama Yesus. Untuk keluar sebagai pemenang. Menjalani, menghadapi apapun yang terjadi. Dalam nama Yesus. Dan kami semua tetap bertekun dalam pekerjaan Tuhan. Bertekun melayani Tuhan sepanjang umur hidup kami. Berkati setiap rumah tangga. Berkati setiap pernikahan. Berkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus. Biar Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Tuhan juga berkati gereja-Mu, para pelayan-Mu di tempat ini. Biar kami semua melayani dengan kekuatan dan pengurapan yang dari Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu serahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dan percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik buat umat-Mu dan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang sepakat sekali lagi sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kita sebentar akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.